Shalom, Shalom. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran filsafat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang cukup menarik dengan judul konflik di balik semua konflik. Dan para panelis sudah hadir untuk menerangkan pelajaran yang akan kita pelajari dalam minggu ini. Dan kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang bertinggi dalam dunia surga, kami minta syukur dan bermohon kepadamu, karena kami boleh buat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapannya. Roh Kudus memenuhi hati kami sehingga kami bincangkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, kita Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan mempelajari pelajaran satu minggu ini dan sebelumnya kita dengar Pak Elvin untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Save Ministry, ini kalau ngikutin judulnya, sepertinya kita apa ya, dibawa ke satu suasana yang apa ya, Pak Fajar istilahnya kayak kayak mencekam gitu ya, konflik di balik semua konflik. Ada konflik, ya, konflik aja kita dengar kok kayaknya sudah serem gitu ya. Ini di balik konflik ada konflik lagi nih. Ini luar biasa ini judulnya ya. Di balik konflik ada konflik ya kan, konflik di balik semua konflik. Mari kita lihat di ayat hafalan ya, di Joshua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wah, ini kalau kita baca ayat ini terutama kalimat terakhir. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita kan selama ini kan selalu artinya diberikan gambaran Allah yang lemah lembut, penuh kasih, penyayang, panjang sabar, mengampuni. Kalau Yesus juga pada waktu di dunia, Yesus selalu menghindari perdebatan langsung ya dengan orang-orang Farisi. Dia nggak suka bertengkar. Tapi di ayat ini dibilang yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya. Jadi memang kalau kita baca di kitab Joshua, dan bahkan nanti kalau kita teruskan ke beberapa kitab di Perjanjian Lama, kita memang melihat seolah-olah ada karakter yang berbeda, ya. Atau mungkin ya bukan karakternya sebenarnya yang berbeda, tapi metode penyelesaiannya yang berbeda. Ya, metode penyelesaian persoalan. Dalam metode penyelesaian persoalannya di Perjanjian Lama, secara spesifik di kitab Joshua, secara khusus Allah menggunakan apa? Menggunakan peperangan, dan bukan hanya ini ya, dikatakan justru yang memprakarsai, yang mengambil inisiatif untuk perang itu malah dikatakan siapa? Allah sendiri. Ya, Allah yang ya Allah mengklaim sebagai pemrakarsa konflik yang keras. Jadi ya sebagai pengambil inisiatif, ya, mulai dari mana ya, dari kisah-kisah sebelumnya ini memang Allah yang ini. Ya akhirnya muncul pertanyaan, ya, bagaimana kita ya memahami ya sebagai umat pilihan Allah, kok ada praktek seperti ini dulu. Terus bagaimana ceritanya Allah yang digambarkan pendamai itu ternyata suka berperang. Nah, ini nanti yang kita akan lihat ya, apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Allah melalui kisah yang dialami oleh orang Israel di kepemimpinan Joshua. Sehingga muncul judul ini, konflik di balik semua konflik. Nanti kita akan pelajari pemirsa di Safe Ministry. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan menuju ke topik yang pertama kita di hari Minggu dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Dan kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Tobing tentang hal itu. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk ke Joshua 5 ya. Namun secara spesifik kita langsung diarahkan ke ayat 13 sampai 15. Kita ingat pelajaran minggu sebelumnya bahwa mereka
baru melakukan pekerjaan perbuatan ajaib dari Tuhan, yaitu apa? Mereka menyeberangi Sungai Yordan. Kan misi mereka kan mau mengalahkan kota Jeriko kan. Nah, ketika ini di ayat 13, ketika Joshua dekat Jeriko, dia melihat bahwa ada seorang laki-laki dalam visualisasinya Joshua, ya ini yang muncul adalah sosok laki-laki berdiri di depan dia dan ada pedang di tangannya. Lalu Joshua deketin dan dia tanya, kawankah engkau atau lawan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, kawankah engkau atau lawan? Joshua ya mau membuat kategorisasi. Ini yang di depanku ini kawanku atau lawan? Ya. Ini sering juga terjadi di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dia ini sebenarnya ada di pihak kita atau lawan nih. Nah, itu ya. Dia ada di pihak kita atau lawan. Nah, ini tapi juga hal seperti ini juga kita harus waspadai. Ya, harus waspadai kadangkala dalam implementasi di kehidupan sehari-hari juga menjadi kebablasan. Ketika kita beda pendapat, langsung kita anggap lawan. Ketika kebetulan sama pendapatnya, kita anggap kawan. Padahal masalah perbedaan pendapat bisa saja saya saat di dalam satu konteks, saya satu pendapat dengan saudara Fajar dan saya beda pendapat dengan saudara Simon. Tapi dalam satu konteks yang lain, bisa saja saya satu pendapat dengan saudara Simon dan beda pendapat dengan saudara Fajar. Tapi jangan langsung dianggap asal beda pendapat lawan. Nah, dan pelajaran si si orang yang laki-laki yang di hadapannya Joshua ini juga memberi pelajaran penting kepada Joshua. Dia tidak bilang, "Oh, saya kawanmu" atau "saya lawanmu." Enggak. Malah dibilang, "Bukan." Artinya apa? Saya bukan dari salah satu yang kamu bilang itu, ya. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, ya. Sekarang aku datang. Lalu apa? Lalu sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Jadi yang tadinya Joshua, ini dalam bahasa konflik ya, yang tadinya Joshua yang memimpin pembicaraan, yuk kawan atau lawan? Tapi si laki-laki yang di depannya ini, dia nggak mau masuk ke dalam jebakannya Joshua. Ya, dia bilang bukan. Tapi saya adalah panglima bala tentara. Lihat apa yang terjadi ketika dijawab. Malah Joshua yang akhirnya apa? Ikut ya, tunduk ke dalam skenarionya laki-laki yang di depan itu. Lalu apa? Joshua sujud menyembah. Lalu dia katakan, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Joshua berbuat demikian. Pemirsa The Save Ministry, ya, ini kalau kita lihat ungkapan panglima bala tentara itu sering digunakan berkali-kali di dalam Alkitab. Dan itu menggambarkan siapa? Menggambarkan Kristus. Karena Kristuslah panglima dari semua bala tentara malaikat ya yang tidak terlihat itu. Ini bukan konflik kecil-kecilan di level preman ya, di level preman kelas kampung. Ini bukan konflik kecil walaupun ini dikatakan ya walaupun ini adalah peristiwa bagaimana orang Israel diperintahkan untuk merebut Kanaan secara khusus kota Jeriko. Tapi ini sesungguhnya gambaran dari konflik besar. Ya, gambaran dari konflik besar yang kita sering kenal namanya konflik kosmis. Kenapa disebut konflik kosmis? Ini melibatkan penghulu malaikat yang baik dengan pemimpin malaikat yang jahat. Ya, itu makanya sosok yang dilihat sebagai laki-laki tadi itu dia memperkenalkan diri, aku adalah apa? Panglima bala bala tentara Tuhan. Dan apa syaratnya? Joshua sebagai orang yang mengerti, ya, orang yang mengerti penyembahan dan kekudusan siapa yang dihadapi dia langsung menyembah. Dan tapi tidak cukup hanya itu.
Si panglima bala tentara ini mengingatkan apa? Tanggalkan kasutmu karena ini tempat yang kudus. Pemirsa The Save Ministry, ya, ini suatu konflik kosmis di mana kita tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan ketika kita tahu ada hadirat Tuhan di situ. Kita tidak boleh sembarangan. Dan memang sikap Joshua, ya, dia menyembah panglima bala tentara itu. Itulah yang perlu kita teladani. Kenapa? Walaupun Joshua adalah the new Moses, Musa yang baru, ya, walaupun dia pemimpin besar Israel, tapi dia tahu bahwa yang dia kerjakan ini adalah pekerjaan penghulu malaikat yang besar, yaitu Kristus. Itu makanya dia menyembah. Pemirsa di Save Ministry, kita harus tahu, kita harus mengingat bahwa hal-hal yang kita kerjakan ini adalah apa? Ya, hal-hal yang sebenarnya pekerjaan dari penghulu besar, ya, malaikat yang suci, ya, dan peperangan antara pemimpin malaikat yang jahat. Maka pada saat itu kita harus menunjukkan sikap penyembahan kepada Allah dan kita harus menguduskan diri ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Demikian yang menjadi pelajaran bagi kita dalam hari ini, Pak Simon dan pemirsa di Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul yang menarik nih, Perang di Surga. Dan kita akan dengar penjelasan dari Pak Fajar tentang hal ini. Menarik ini ya, Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Kenapa kita membahas mengenai perang ini? Kita jangan sampai lupa bahwa bangsa Israel itu sudah diinstruksikan oleh Tuhan, jika mereka ingin menempati satu tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka harus ya berperang dan mereka harus binasakan semua penduduk-penduduk yang ada di tanah Kanaan itu sendiri. Karena itu adalah tanah perjanjian yang sudah dibeli ya oleh nenek moyang mereka, Abraham, kemudian Ishak dan Yakub. Jadi, suka atau tidak suka, mereka harus berperang, harus mengusir ya, harus mengusir bangsa-bangsa lain. Nah, dari mana ini apa konsep berperang, berseteru ya, berseteru satu sama lain. Nah, kita tidak lepas dari perang yang ada di surga. Inilah yang pertama kali yang memicu ya. Kenapa? Sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan satu kebebasan ya, masing-masing ciptaannya itu sudah diberikan kesempatan untuk memilih ya. Pertama kali terjadi yaitu perang yang ada di surga itu sendiri. Oleh siapa? Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat Tuhan ya, dan dia ini adalah malaikat yang betul-betul yang dekat dengan Tuhannya itu ya. Tapi terjadi juga konflik oleh karena kecemburuan, iri hati, dan lain sebagainya, sehingga Lucifer ini beserta sepertiga malaikat itu dilemparkan ke bumi. Bahkan dari Nabi Yesaya maupun Yeskiel itu memberikan satu simbol sebagai Raja Babel, kemudian sebagai penguasa di Tirus ini ya, ini seperti hanya sebagai simbol. Tapi yang jelas ada satu peperangan yang dibawa dari surga, kemudian itu dilanjutkan di atas dunia ini. Sebetulnya konflik ya, konflik antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu sebetulnya hanya bagian dari konflik antara yang baik dan yang jahat. Konflik kosmis antara Tuhan dengan setan itu sendiri. Jadi sebetulnya Joshua dan bangsa Israel itu adalah bagian dari konflik secara general, secara umum ya, secara umum antara Tuhan dengan Lucifer itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa mereka itu sudah diinstruksikan oleh Tuhan untuk apa sebagai wakil daripada Tuhan untuk menunjukkan tujuannya sebetulnya hanya menunjukkan satu keadilan ya untuk keadilan. Kita tentunya harus memahami dan mengenali sebagai manifestasi dunia dari konflik besar antara Allah dengan iblis ini dan antara yang baik dan jahat, semuanya tujuannya yaitu untuk memulihkan keadilan dan kasih Allah di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi sebetulnya tujuannya itu ya untuk memberitakan bahwa Allah yang bangsa Israel sembah, Tuhan yang luar biasa itu adalah sebetulnya Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu.
bagi bangsa-bangsa yang sebagai penyembah ya, sebagai penyembah ilah-ilah lain, ya mereka oleh karena mereka tidak mau mendengar ya, tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat, akhirnya dipakailah bangsa Israel ini untuk apa? Menunjukkan keadilan daripada Tuhan. Mereka harus diusir, mereka harus dibinasakan ya, menjadi alat Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa ada satu peran yang sangat besar ya Tuhan kepada bangsa Israel. Mungkin barangkali kita berpikir ya, quote and quote, Tuhan ini sebetulnya tadi disebutkan oleh saudara Elvin, inisiator. Inisiator sebetulnya yang menginisiasi satu peristiwa terjadi, peristiwa konflik ini. Kalau tidak di apa, tidak diusulkan, tidak didengung-dengungkan, ya bangsa Israel tentunya tidak akan ini ya, tidak akan bisa melawan dari bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi yang jelas semuanya itu bermula dari perang yang ada di surga dan mereka memasuki di kehidupan di atas dunia ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan kajian kita ke hari Selasa dengan judul yang menarik juga, Tuhan adalah pahlawan. Dan kita akan dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita ingat ke pelajaran kita beberapa waktu yang lalu dan ini masih berkaitan dengan bagaimana mereka keluar dari Mesir. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan itu memang mengambil inisiatif untuk berperang dan memang Tuhanlah yang boleh dikatakan yang menjadi sentral atau pusat dari peperangan yang dilakukan. Pertama, ya ketika mereka mereka diperbudak, ketika orang Israel diperbudak di Mesir ya. Jadi Tuhan bilang ya, aku mendengar jeritan orang Israel, maka Tuhan sampaikan itu ke Musa ya. Lalu bukan hanya itu, ketika Musa memperingatkan Firaun supaya mengizinkan mereka keluar dari Mesir, tapi Firaun sudah sampai 9 tulah pun Tuhan kasih juga tidak dilepaskan mereka, lalu akhirnya sampailah ke tulah ke-10. Dan kita tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan mau kasih pelajaran bukan Firaunnya, ya, bukan hanya Firaunnya, tapi apa? Tuhan sedang memberi peringatan kepada mereka bahwa yang Tuhan basmi itu adalah Allah-Allah yang mereka percayain itu. Ya Tuhan mau menunjukkan nggak ada itu Allah-Allahmu itu. Ya hanya saya Allah ya, yang ada di alam semesta ini. Nah, lalu mungkin kembali ke pertanyaan awal, ya mengapa harus seperti itu? Ya, pada saat itu itulah metode terbaik yang bisa Tuhan berikan, yang terbaik untuk Tuhan berikan memberi pelajaran kepada orang-orang Mesir karena zaman dulu memang zamannya ilah-ilah semua. Ya, apalagi kita tahu apapun di Mesir itu ada Tuhannya, ada dewanya. Ya, makanya yang 10 jenis tulah itu kan juga menggambarkan dewa masing-masing ya, dan bahkan apapun benda apapun ada dewanya mereka kan. Nah, saking banyaknya dewa mereka dan saking terikatnya mereka dengan dewa-dewa itu, Tuhan memberi pelajaran dengan cara itu. Dan bahkan akhirnya apa, pada malam Paskah ya, disitulah benar-benar Tuhan menunjukkan ya, di tulah ke-10 itu benar-benar Tuhan menunjukkan kepahlawanannya. Dan terjadi apa? Duka cita di setiap rumah orang Mesir, ya, oleh karena anak sulung mereka ya semua mengalami apa? Mengalami kematian. Dan apa yang sedang dilambangkan bahwa tulah ke-10 itu di mana malam Paskah itu itulah menggambarkan penyelesaian dari konflik kosmis yang tadi sudah dijelaskan oleh panelis saudara Fajar. Ini adalah yang berperang sebenarnya Allah melawan iblis. Ya, Allah melawan iblis. Nah, gambarannya adalah di malam Paskah itu bagaimana Allah bagaimana Allah menyelesaikan ya, menyelesaikan menunjukkan bahwa ketika ada di ambang pintu ada tanda darah ya, ada tanda darah. Apa yang disebut di situ? Apa yang diartikan? Bahwa darah yang di ambang pintu itu menggambarkan apa? Menggambarkan Kristus dan memang puncak
puncak dari konflik kosmis itu adalah apa? Adalah ketika Yesus ya disalibkan dan Yesus menang. Maka kita sedang menunggu penyempurnaan dari penghakiman itu nanti di hari terakhir ketika Allah memang harus membersihkan bumi ini dari anasir-anasir, dari elemen-elemen dosa, di mana setan dan pengikutnya benar-benar dikurung dan bukan hanya dikurung, tetapi dimusnahkan sama sekali. Sampai akhirnya bumi bersih, ya bersih dari unsur dosa, dipulihkan citranya. Maka nanti umat-umat Tuhan dibawa kembali untuk berdiam di bumi. Dan disitulah menunjukkan bagaimana Tuhan itu adalah sebagai pahlawan. Karena apa? Konflik kosmis ini bukan bukan persoalan identitas saya sebagai Kristen, sebagai pengikut Tuhan, bukan. Tapi ini yang dipertaruhkan adalah reputasi Allah dan karakternya, di mana sudah dirusak, ya dirusak oleh Lucifer, di mana ini adalah apa tentara pilihan Tuhan, pemimpin yang Allah pilih untuk memimpin malaikat di sorga malah membalelo, mengkhianat, ya maka Tuhan akan benar-benar membersihkan itu semua di unsur bumi. Sorga sudah bersih dari pengkhianatan itu, tapi di bumi kekuasaan setan masih ada. Maka Tuhan juga lah yang tampil sebagai pahlawan membersihkan itu semua dari apa? Dari unsur dosa. Inilah pelajaran yang disampaikan kepada kita. Maka kembali kepada pelajaran Joshua. Perang yang dihadapi Joshua itu adalah gambaran kecil, ya gambaran kecil, representasi mini, ya miniatur dari konflik besar yang sedang terjadi antara apa? Penguasa sorga dengan penguasa kegelapan. Demikian pelajaran hari ini Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita keharian dengan judul Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kita akan dengar penjelasan lebih lanjut dari Bapak kita. Ya, pelajaran kita semakin menarik, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Kalau kita lihat dari judulnya saja, sebetulnya Tuhan akan berperang untuk kamu. Yang berperang sebetulnya kan Tuhan ya, bukan bangsa Israel itu sendiri. Tapi kita merujuk, coba kita ingat akan peristiwa Exodus, ketika bangsa Israel itu harus keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, dan mereka terjebak di antara padang gurun, kemudian Laut Merah, dan bangsa Mesir, Firaun beserta dengan pasukannya itu sudah mengejar mereka. Mereka terjebak di satu tempat. Dan Tuhan memberikan satu keyakinan kepada mereka. Kita baca sama-sama dalam Keluaran 14 ya. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, kita coba analisa ya. Sebetulnya pertama kali itu Tuhan sebetulnya tidak ingin membiarkan eh, bangsa Israel itu berperang melawan bangsa yang lain. Yang berperang siapa? Tuhan sendiri itu ya. Diberikan satu kepastian, janji kepastian sejak semula ya. Karena apa? Ya kita paham ya. Mereka statusnya adalah budak dan mereka tidak memiliki pengalaman militer. Bahkan mereka juga dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Bahkan mungkin pedang ataupun senjata-senjata yang lain mereka tidak memiliki, ya. Mereka tidak memiliki. Jadi yang berperang di sini adalah Tuhan. Memang betul-betul mereka harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus mengandalkan Tuhan untuk berperang. Dan ini janji Tuhan itu memang diberikan juga Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Tuhanlah yang berperang, ya. Kemudian Dia yang memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, kalau kita di sini sebetulnya awal mula yang kita tarik ya, sebetulnya yang akan berperang itu adalah Tuhan itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul opsi terbaik kedua. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar tentang hal ini. Ya, ini adalah
lanjutan dari hari Rabu ya, opsi yang kedua ini ya. Kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan. Ketika mereka sudah melewati Laut Merah, kemudian bangsa Israel ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh Tuhan itu adalah ketaatan aja. Ketaatan, mereka betul-betul berserah kepada Tuhan, ya tidak komplain, ya tidak komplain, tidak mengeluh dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, faktanya, ketika mereka sudah melewati Laut Merah, bangsa Israel ini mengeluh, bersungut-sungut ya, bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut. Sehingga Tuhan mengizinkan, ini peperangan pertama kali, mengizinkan bangsa Amalek ini berperang melawan bangsa Israel. Ya, kita lihat ya, Tuhan di sini mengizinkan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu shock ya. Shock itu mereka kalah kan? Mereka kalah dan pada akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebetulnya banyak sekali ya makna yang bisa kita pelajaran yang bisa kita dapat dari sini. Ketika kita meragukan akan kuasa Tuhan, Tuhan selalu mengizinkan ada sesuatu peristiwa mungkin ya terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa tujuannya? Untuk selalu mengingat kembali, merefresh akan ya pimpinan pengalaman penyertaan Tuhan pada masa lalu ini supaya kita itu kembali kepada rel yang benar ya. Kadang-kadang kita ya mengeluh komplain kepada Tuhan, bersungut-sungut tidak ada bedanya dengan bangsa Israel ya. Tapi ketika ada satu peristiwa yang lagi yang menghenyakkan hati kita, kita akan diingatkan bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat diperlukan pada masa masa saat ini. Nah, kita kembali kepada Joshua. Joshua memang sudah melatih ya selama 40 tahun. Saya pikir ya kepemimpinan Musa kemudian Joshua melatih seluruh orang-orang bangsa Israel ya. Baik dari suku-suku mereka memiliki pasukan-pasukan dan bahkan mereka juga bisa merebut ya persenjataan dari bangsa-bangsa lain ya. Itu diizinkan. Nah, sekarang sebetulnya Tuhan itu menginginkan ya dialah yang akan berperang ya, berperang melawan bangsa-bangsa yang lain ya. Tetapi rupanya kalau dari kita lihat ada satu keterlibatan ya, keterlibatan pasukan dari bangsa Israel. Nah, contohnya pada waktu mereka mengelilingi tembok Jericho. Ketika bangsa Israel ini mengelilingi tembok Jericho ya, satu kali dalam satu hari, kemudian pada hari yang ketujuh sampai 7 kali gitu kan. Kemudian ada tiupan trompet dan pada akhirnya dengan tangan Tuhan ada satu keajaiban roboh itu tembok Jericho itu dan bangsa Israel langsung masuk ke dalam tembok Jericho dan mereka dapat membunuh semua bangsa Jericho ini. Ini adalah satu keterlibatan ya, kombinasi antara Tuhan yang memberikan satu mukjizat kepada umatnya dan ada satu tindakan juga di follow up ya, di follow up oleh bangsa Israel menyelesaikan itu semuanya. Supaya apa? Ada satu keterlibatan ya. Ya, mungkin barangkali pelajaran yang bisa kita ambil ya jangan sampai kita hanya mengandalkan Tuhan dan kita diam saja ya di dalam menyelesaikan membantu pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan membantu, tapi ada satu keterlibatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita sendiri juga mesti menyampaikan, kita juga harus mengorganisir ya, membentuk sebuah komunitas untuk menyelesaikan membantu pekerjaan Tuhan di atas dunia. Oleh karena itu, opsi yang kedua ini melibatkan akan mukjizat Tuhan, tangan Tuhan, tetapi juga keterlibatan kita juga dibutuhkan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Saving Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kita dengar kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Pak Tobing apa yang saja yang kita pelajari. Selamat. Pemirsa The Safe Ministry, Allah kita adalah pahlawan yang hebat, Tuhan yang besar karena dialah pemilik langit dan semesta ini semuanya. Ketika reputasinya, ya, ketika otoritas Allah yang diganggu oleh setan, maka Allah tidak tinggal diam. Allah akan mengambil alih. Dan kalaupun konflik besar, konflik kosmis itu ya antara konflik surga dengan konflik di pihak Lucifer melibatkan kita sebagai objeknya, janganlah takut ya. Sama seperti jaminan Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Allah katakan agar Musa sampaikan itu kepada orang Israel. Dia katakan apa? Janganlah takut. Kita tidak perlu takut. Oleh karena apa? Karena Tuhan pahlawan kita. Karena Tuhan yang pemilik
Lalu apa yang perlu kita lakukan? Berdirilah tetap. Ya, diam. Kita menunggu ya apa yang Tuhan lakukan. Maka apa? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kita tunggu saja arahan dari Allah. Jaga integritas kita. Jaga karakter kita. Biarlah kita menguduskan diri, mengasingkan diri kita. Maka apa hasil yang kita peroleh? Dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa jaminannya? Ya, apa jaminannya? Kita ini tidak punya kekuatan untuk berperang melawan setan. Jaminannya apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pemirsa The Save Ministry, satu pegangan, satu harapan pasti. Ya, satu harapan pasti tadi kalau di awal kita berpikir mengapa Tuhan digambarkan sebagai sosok yang suka berperang. Tapi satu hal, ini adalah harapan justru bagi kita. Nggak ada yang perlu kita takuti. Ya, yang penting kita apa? Berdiri tetap, berdiri teguh, jaga integritas kita. Maka Tuhan yang akan berperang untuk kita, bukan kita. Ya, Tuhan yang berperang. Jangan ambil alih otoritas Allah. Karena apa? Tuhan yang akan berperang. Kita tinggal turut saja, diam, ikutin ya apa yang Tuhan mau, ikutin cara Tuhan, ikuti waktu Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Tidak ada yang perlu kita takuti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para penulis yang telah menerangkan pelajaran kita selama seminggu ini, Pak Elvin dan Pak Fajar. Biar apa yang kita pelajari boleh menjadi berkat. Tuhan akan menyelesaikan semua konflik. Kita hanya disuruh bersabar dan menunggu Dia saja. Dan kita akan tutup dalam doa pada pelajaran minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami memiliki harapan yang sangat besar menguatkan kami. Oleh karena Tuhan yang berperang untuk kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami hanya perlu mengikuti Tuhan, apa yang Tuhan akan perintahkan kepada kami. Kami perlu menjaga, mengasingkan diri kami, menguduskan diri kami, agar Tuhan yang berperang, sehingga kami akan melihat hasilnya, bagaimana kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan. Bapa di sorga, biarlah kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan, kami Engkau mampukan untuk diam, menurut, menunggu, menjaga integritas kami Tuhan. Dan biarlah kami akan Tuhan izinkan melihat kemuliaan Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terberkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, mengkomen, dan membagikan juga ke orang lain yang membutuhkan. Dan kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati.